Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sering sekali kita dengar, namun belum tentu semua orang paham. Yaitu partai politik di Indonesia. Apa sih sebenarnya partai politik itu? Kenapa sih partai politik punya peran penting dalam sistem demokrasi kita? Nah, bagaimana sih cara kerja partai politik dalam mewakili suara rakyat di Indonesia? Apa sih sebenarnya partai politik itu? Kenapa sih partai politik punya peran penting dalam sistem demokrasi kita? Nah, bagaimana sih cara kerja partai politik dalam mewakili suara rakyat di Indonesia? Nah, daripada kita cuma dengar sepintas atau malah jadi salah paham, yuk kita bahas bareng-bareng. Partai politik itu apa sih, Pak? Nah, jadi partai politik itu adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan dan ideologi yang sama untuk menang lewat pemilu dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi-misi mereka. Nikah, apa saja sih fungsi-fungsi partai politik di Indonesia? Nah, jadi fungsi-fungsi partai politik di Indonesia yang pertama yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, partai politik itu ibarat pintu masuk buat orang-orang yang siap untuk jadi pemimpin. Mereka merekrut kader, pelatih, dan juga membina anggotanya untuk siap tampil di panggung politik. Jadi, nggak sembarangan orang ya teman-teman bisa nyalek, harus ada proses kaderisasinya terlebih dahulu. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Nah, partai memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai politik dan juga ideologi mereka kepada masyarakat dengan melalui kampanye, diskusi, dan juga media sosial. Mereka mengajarkan publik mengenai sistem politik dan bikin masyarakat jadi lebih melek politik. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai sarana partisipasi politik. Nah, melalui partai politik, kita sebagai warga negara dapat menyalurkan hak kita seperti memilih dan juga dipilih. Nggak cuma itu aja teman-teman, kita juga bisa, partai politik itu juga bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai warga negara kepada pemerintah itu sendiri. Jadi suara rakyat dan masyarakat itu jadi lebih terorganisir dan terdengar. Keempat, sarana agregasi dan artikulasi kepentingan. Di tengah masyarakat yang majemuk, pasti banyak banget kepentingan yang berbeda-beda. Nah, partai politik mengumpulkan semua itu, lalu merumuskannya menjadi program dan kebijakan. Tujuannya supaya kepentingan masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang kelima, sarana pengendalian pemerintahan. Jadi partai politik juga berperan sebagai pengawas, khususnya partai yang di luar pemerintahan alias oposisi. Mereka mempunyai fungsi penting untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah biar tetap sesuai dengan kebutuhan rakyat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi partai politik. Nah, partai politik ini bukan sekedar kumpulan orang yang ingin berkuasa, tetapi mereka bisa diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti ideologi atau struktur sosial. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Klasifikasi berdasarkan ideologi ini maksudnya ialah pandangan filosofi politik yang dipegang oleh suatu partai, seperti partai kiri, misalnya partai sosialis atau komunis. Mereka biasanya mendukung keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peran negara yang besar dalam mengatur ekonomi. Yang kedua, partai tengah atau moderat. Partai ini berada di tengah-tengah, contohnya Partai Demokratik Sosial. Dan yang terakhir ialah partai kanan. Partai ini sama seperti partai konservatif liberal. Umumnya mereka lebih mendukung ekonomi pasar bebas, nilai-nilai tradisional dan pengurangan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Kedua, berdasarkan tujuan dan fungsi. Pertama, partai pemilu atau elektoral partai. Tujuan utamanya adalah untuk menang pemilu atau berkuasa, seperti Partai Demokrat. Partai ideologis. Partai ini tidak terlalu memikirkan menang atau kalah di pemilu, tapi ideologisnya nyebar, seperti partai komunis. Tiga, berdasarkan struktur organisasi. Partai kader ini biasanya dibuat oleh elit-elit politik, tertutup, anggotanya terbatas dan sangat kuat.
Partai massa fokusnya ke anggota yang luas dari semua lampiran masyarakat dan populer di sistem demokrasi parlementer. Yang keempat, yaitu berdasarkan basis sosial. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan basis sosial, alias yang biasa mereka wakili. Yang pertama itu partai kelas, mewakili kelompok seperti buruh, petani, atau pengusaha. Yang kedua yaitu partai agama, berdasarkan nilai agama tertentu, misalnya partai Kristen Demokrat atau partai Islam. Yang ketiga yaitu partai etnis atau regional, fokus ke kelompok etnis atau wilayah tertentu, contohnya Partai Aceh di Indonesia. Yang kelima, berdasarkan sistem publik, berdasarkan sistem politik. Terakhir kita lihat dari sistem politik tempat partai itu ada. Yang pertama itu partai dominan. Ada banyak partai, tapi satu partai yang dominan. Misalnya Golkar zaman Orde Baru atau Partai Komunis di Tiongkok. Selanjutnya partai tunggal. Cuma ada suatu partai legal, contohnya Korea Utara. Yang ketiga yaitu partai sistem dua partai. Hanya dua partai besar yang bersaing. Misalnya Demokrat versus Republik di Amerika Serikat. Selanjutnya sistem multi partai. Banyak partai bersaing dan punya peluang yang sama. Contohnya Indonesia dan India. Nah, itu jadi penjelasan singkat soal klasifikasi partai politik. Jadi sekarang kalau dengar partai ini kiri dan kanan atau partai kader, kamu udah tahu maksudnya apa. Bahas partai politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem multipartai, di mana banyak partai yang bersaing dalam pemilu dan mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Yang pertama, PDI Perjuangan. Partai ini partai nasionalis yang dikenal sebagai pengusung Jokowi dalam 2 periode pemilihan presiden, pemenang pemilu 2019, dan memiliki banyak kursi di DPR. Yang kedua, Partai Golkar, salah satu partai tertua Indonesia, bersifat pragmatis, fokus pada pembangunan, dan bergabung pada pemerintahan. Nah, Partai Gerindra juga menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Gerindra sendiri didirikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, partai ini mengusung semangat nasionalisme dan kekuatan ekonomi. Gerindra menjadi partai yang berkembang dan berpengaruh sejak pemilu 2009 sampai sekarang ini. Kemudian ada Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari lingkungan Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nilai-nilai keislaman pada Partai PKB mengandung nasionalisme dan mendapatkan banyak dukungan dari pesantren dan masyarakat desa. Dan yaitu ada juga Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Dikenal dengan sebagai partai yang berbasis Islam modern, dan partai ini fokus kepada moral-moral Islam, seperti pemberantasan korupsi dan kebersihan negara. Dan partai ini banyak dukungan dari kalangan masyarakat kota dan religius. Dan ada juga yang itu Partai Nasdem. Partai Nasdem membawa semangat perubahan melalui gerakan yang disebut Restorasi Indonesia. Partai Nasdem terbuka untuk masyarakat sosial dan aktif untuk mendorong reformasi dan kemerdekaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai yang didirikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal sebagai Presiden Indonesia ke-6. Partai Demokrat ini bersifat moderat, tidak condong ke kiri atau ke kanan secara ideologi. Fokus utamanya partai ini ialah sebagai kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang merata. Dan seterusnya Partai Persatuan Pembangunan, ada yang dikenal juga sebagai P3. Partai Persatuan ini adalah partai Islam tertua di Indonesia yang memiliki nilai-nilai agama Islam dengan semangat kebanggaan
dan berperan penting sebagai sejak era awal reformasi hingga kini. Nah, jadi seluruh partai politik ini berperan penting dalam menjaga demokrasi. Selain bertarung lewat pemilu, mereka juga menyusun undang-undang serta mengawasi berjalannya kepemerintahan. Beragamnya partai politik mencerminkan beragamnya suara dan aspirasi masyarakat di Indonesia. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham?